Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan coba membudidayakan ikan platy blood red. Ini calon indukan yang udah saya punya. Ada sekitar 20 ekor dan ada 3 jenis. Ada firecracker, ada highfin, dan lowfin. Nah, yang menariknya dari ikan platy ini, selain dia agak sulit untuk dipijah, dia juga kanibal yang pasti ya. Dia kan mata merah. Terus dia nggak ada rumusan baku juga untuk budidayanya. Misalkan kita punya indukan firecracker jantan dan firecracker betina. Nanti anakannya suka ada juga tuh yang muncul highfin atau lowfin sekalipun gitu. Apalagi untuk kauli ya. Saya sih kauli belum sempat punya karena emang harganya masih lumayan gitu, lumayan nguras kantong. Jadi untuk yang paling oke, mungkin yang saya punya masih di firecracker. Nah, untuk medianya sendiri saya pakai tudung saji kayak gini. Dia tudung sajinya dirangkap ya, jadi 2 biji saya gabungin, atasnya saya kasih bolong. Kenapa? Supaya kita nanti gampang mantaunya atau gampang ngasih makan deh minimalnya. Kalau cuma satu doang nanti dia rawan loncat ya atau ngajol gitu. Nah, di sini tujuannya pakai tudung saji kayak gini supaya nanti anakannya bisa nyeplos ya langsung ke kolam. Jadi nggak dimakan lagi sama indukannya. Ya meminimalisir lah. Mungkin aja ada yang dimakan, tapi dengan tudung saji ini ya mudah-mudahan banyak anakan yang selamat. Nah, untuk ikan platy ini sebenarnya untuk rumusan perbandingannya yang paling afdol atau yang paling bagus itu dalam satu media pijah, satu tudung saji ini, satu jantan ya. Kenapa? Karena kalau ada 2 jantan biasanya mereka suka berantem tuh. Mereka suka berantem dan khawatirnya nanti ada yang mati gitu salah satu pejantannya. Kecuali mungkin untuk kolam yang ukurannya lebih besar dari ini dan kita pakai sistem pemijahan massal atau koloni ya. Nah, permasalahannya sekarang ikan platy yang saya punya ini lebih banyak jantannya ternyata yang selamat. Karena ini kolamnya tuh sekitar 3 bulanan nggak sempet dirawat ya karena ada kendala gitu. Jadi setiap hari ya cuma kasih makan. Kadang suka terbalik juga, mungkin ada yang mainin itu tudung sajinya. Jadi ya alhasil semua ikannya pada nyeplos ke kolam beserta indukannya. Jadi yang selamat ya cuma ada segini. Tapi nggak apa-apa deh. Nah, ini saya coba masukin untuk pejantannya. Dia firecracker yang paling tua atau paling senior yang ada di sini. Terus untuk betinanya kita bisa pilih juga dari jenis firecracker, highfin atau lowfin sekalipun ya. Karena nanti anakannya bakal beraneka ragam sih. Nanti untuk harga jualnya sendiri ya tinggal kita klasifikasiin aja tergantung jenisnya. Biasanya sih di antara ketiga jenis ini yang paling mahal ya firecracker. Kemudian di bawahnya ada highfin dan yang paling terjangkau itu ya lowfin gitu. Sedangkan untuk ada lagi sih di retail kalau nggak salah, tapi saya belum pernah nyoba atau belum punya gitu. Terus yang paling mahal itu ya kauli flower itu, wah itu istimewa banget ya kalau kita udah punya ikan itu kayaknya udah mantep deh buat ATM itu mesin uang nantinya. Nah, untuk pakannya sendiri dia termasuk nggak ribet ya. Dia bisa pakai pakan hidup misalkan kutu air, artemia atau cacing sutra, udang kering termasuk instan ya, atau Daphnia magna ya. Nah, untuk pakannya sendiri di sini sih biasanya saya selang-seling, kadang saya kasih PF, kadang saya kasih Fengli, kadang saya kasih pelet NRD, mem, udang kering yang tadi ya. Terus diselingin juga sama pakan hidup. Nah, untuk medianya sendiri saya pakai eceng gondok dan ketinggian airnya ya saya coba full. Ini kolamnya ini kena matahari pagi sampai sekitar jam 10 setengah 11 gitu. Dan masih sering kena air hujan juga kalau misalkan hujannya deres ya, kena kecipratan lah. Nah, buat teman-teman yang pengen nyobain budidaya ikan platy blood red ini bisa ditiru nih contoh ininya. Contoh apa? Contoh pemijahannya ya. Dia terbilang cukup kuat dibanding ikan gapi dengan sistem kolam outdoor atau semi outdoor kayak gini. Cuman ya dia untuk anakannya saya sih belum pernah dapat anakan yang sekali puluhan atau bahkan ratusan gitu, belum pernah ya. Beda sama gapi kan kadang ada 80, kadang untuk indukan yang gede itu dia bisa sampai ratusan gitu ya. Nah, untuk
Ikan-ikan yang jantan kayak lovin kayak gini biasanya saya simpan di tempat terpisah. Kenapa? Karena biasanya untuk yang dominan nurunin keturunan itu kan dari jantan ya. Nah untuk yang lovin biasanya saya masukin ke media khusus atau media lainnya lah, dikawinin silang dengan jenis pelatih lain yang kebetulan nggak ada temennya gitu. Nah di sini ada pelatih sunrise, kalau nggak salah sih sunrise ya, atau yellow. Di sini untuk ikannya, kalau di sini saya pijahin secara manual aja, nggak pakai tudung saji karena dia terbilang relatif aman lah ya, nggak terlalu kanibal banget sama burayaknya. Nah terus untuk media lainnya biasanya saya pakai box styrofoam, dan ini box styrofoamnya masih dikuras. Nah ini untuk ikan-ikan betinaan yang nggak ada pasangannya ya, jadi biasanya saya suka iseng nih, suka kawin silang atau dimasukin aja dalam satu wadah khusus. Tapi nanti anakannya tetap gambling sih jatuhnya ya. Kalau yang bagus-bagus nanti kita masukin ke untuk hiasan aquascape kayak gitu. Sedangkan untuk yang jelek-jelek ya kita kasih aja jadiin pakan cana atau pakan ikan predator lainnya ya. Nah ini ada jenis hifin tapi dia matanya hitam. Nah, biasanya kan yang bagus tuh kan matanya merah ya, tapi dia nggak tahu nih keluarannya kok tiba-tiba mata hitam. Nah untuk di sini ini kolam semua jenis ikan pelati ada, gapi ada. Kalau gapi kan jatuhnya di cendolan ya. Nah, kalau pelati itu nanti anakannya kadang lucu-lucu gitu, beda-beda anakannya, ada yang totol-totong kayak totol-totol kayak marble, ada yang macam-macam lah. Nah untuk pakannya air sendiri di sini saya pakai air sumur ya, air sumur yang enggak diendapin. Kenapa? Karena emang udah kebiasaan kayak gini deh. Nah di sini juga banyak burayak atau ikan-ikan dan udang hias yang nggak sempet saya selamatin. Ya karena ikannya atau kolamnya mau dikuras dan burayaknya banyak banget, udah kotor banget ini, akhirnya ya udahlah saya masukin aja ikan cana YS di sini. Jadi si cana YS ini bakal makanin semua ikan yang ada dalam situ ya. Jadi untuk beberapa hari ke depan nggak akan saya kasih makan dulu, biarin aja dia berburu gitu, anggap aja ini habitat aslinya. Dan terbukti ya, setelah saya simpan di sini beberapa hari, setelah saya angkat akuarium dan ikan-ikan dan udangnya udah mulai habis, dia warnanya mulai muncul tuh. Yang tadinya masih polos, bunga-bunganya pun udah mulai bagus gitu ya. Karena mungkin dia ngerasa ini mirip sama habitat aslinya dia gitu ya. Nah ini pakai kapu-kapu yang banyak, tanaman air yang di atas yang banyak supaya nanti dia nggak loncat. Ini relatif aman ya dibanding di akuarium gitu. Nah ini contoh atau cananya. Untuk pakannya dia kan pakan alami, udang hias juga, jadi kewarna jadi bakal bagus gitu dibanding kalau kita kasih pelet ya, daripada kebuang gitu untuk ikan-ikannya atau ke sifon akhirnya kesedot, mending saya manfaatin aja lah buat pakan alami cana. Oke, mudah-mudahan buat teman-teman yang pengen nyoba budidaya ikan pelati blood red bisa diambil tips yang saya kasih ini, dicocok-cocokin aja sama farm teman-teman ya, karena setiap farm pasti punya cara sendiri. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.